Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bismillah Lulus. Di sini kami akan menjelaskan untuk proyek mata kuliah data science kami yang berjudul Breast Cancer Classification yang menggunakan metode SPM. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Amila Fadila Rahmaniati, kemudian ada Lailatul Fadilah, dan yang ketiga ada Ridwanullah. Untuk penjelasan umumnya, yaitu yang pertama dataset. Dataset merupakan data pasien yang breast cancer, yaitu berjenis ganas atau dan jina. Datanya yaitu di sini dalam bentuk CSV dengan kolom diagnosis sebagai dependent variable dan kolomnya lainnya sebagai independent variable. Tujuan analisis data adalah untuk mengetahui klasifikasi jenis breast cancer berdasarkan data pemeriksaan tumor dengan kriteria berupa radius, tekstur, perimeter, dan lain-lain. Kemudian metode yang kami pilih yaitu metode Support Vector Machine atau SVM. SVM merupakan salah satu metode yang sering digunakan dalam Python Classification Algorithm. SVM ini merupakan salah satu metode dalam supervised learning yang biasanya digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Nah, SVM akan memetakan data ke titik-titik dalam ruang untuk memaksimalkan lebar celah antara dua kategori. Dengan begitu, dapat terpetakan kategori data dengan batas antar kategori. Nah, untuk output programnya, ini bisa dibagi menjadi tiga, yaitu classification report, kemudian heatmap confusion matrix, dan visualisasi klasifikasi hasil SVM model. Baik, di sini adalah hasil kode program yang kami buat untuk perhitungan SVM dalam mengklasifikasi data breast cancer. Jadi yang pertama ada import library Python-nya, ada import pandas ini untuk dataset, kemudian import matplotlib untuk menampilkan visualisasi data, kemudian ada seaborn, sklearn, dan juga numpy. Yang untuk yang pertama kami mengimpor dataset yang bertipe CSV ke dalam program, dan di sini bisa kita lihat kami menggunakan file breastcancer.csv seperti itu. Kemudian di sini kami mendeklarasikan training dan testing data. Untuk variabel independennya, di sini kami disimpan ke dalam variabel X itu dari kolom radius man, texture man, perimeter man, dan lain-lain. Kemudian untuk dependent variabelnya kami mengambil dari kolom diagnosis. Kemudian di sini kami membagi untuk training dan testing datanya sebanyak untuk testing datanya sendiri itu 20% dan training datanya itu sebanyak 80%. Kemudian di sini kami menggunakan SVM library untuk membuat SVM classifier-nya di sini ya, kemudian disimpan ke dalam variabel classifier. Lalu kami memasukkan training data ke dalam variabel classifier. Setelah itu masukkan testing data ke dalam variabel yPredict. Nah, ini untuk hasil prediksi dari testing datanya ya, kami simpan di variabel yPredict. Setelah itu di sini digunakan untuk menampilkan classification report. Kemudian kami juga mengimplementasikan testing data dan hasil prediksinya itu diimplementasikan ke dalam confusion matrix yang terdiri nanti dari 4 kolom ya seperti itu. Kemudian di sini kami membuat plotting confusion matrixnya. Kemudian ini kami juga memvisualisasikan hasil klasifikasi data dengan menggunakan SVM. Di sini untuk perhitungannya, ini kami visualisasikan datanya ke dalam nanti ada hasil dari SVM yang dilakukan seperti itu. Kemudian di sini kami run. Nah, setelah di-run, program akan memunculkan beberapa output. Yang pertama, sesuai dengan penjelasan dalam PPT adalah output classification report, di mana di dalam classification report ini terdapat beberapa informasi. Nah, yang pertama ada dua kategori cancer yang diwakili oleh 0 dan 1. Nah, untuk 0 ini adalah kategori kanker yang jinak, sedangkan 1 adalah
untuk kategori kanker yang ganas. Nah, untuk kategori kanker yang jinak atau 0, classification model memiliki akurasi sebesar 0,97 atau 97%. Sedangkan untuk 1, akurasinya adalah 0,90 atau 90%. Selanjutnya, untuk total akurasinya itu sendiri adalah 0,95 atau 95%. Baik, berikut adalah output confusion metric yang dihasilkan, di mana kita menggunakan kolom diagnosis sebagai dependent variable dengan 2 kategori yang telah dijelaskan, yaitu ada 0 dan 1. Nah, sumbu X atau truth dari tabel di atas merupakan data sebenarnya dalam dataset yang terdiri dari 0 dan 1, sedangkan sumbu predicted-nya merupakan prediksi yang diberikan oleh model yang terdiri dari 0 dan 1 juga. Nah, pada koordinat 0,0 dan 1,0 terdapat nilai 73 dan 2, yang artinya ketika data sebenarnya adalah 0, maka classification model kami berhasil memprediksikannya sebagai 0 sebanyak 73 kali, dan memprediksikannya sebagai 1 sebanyak 2 kali. Nah, untuk koordinat 1,0 dan 1,1 terdapat nilai 4 dan 35. Yang artinya ketika data sebenarnya adalah 1, classification model berhasil memprediksikan sebagai 1 sebanyak 35 kali, dan memprediksikannya sebagai 0 sebanyak 4 kali. Nah, untuk output selanjutnya yaitu visualisasi klasifikasi hasil SVM model. Berikut adalah visualisasi klasifikasi hasil SVM model yang dihasilkan. Nah, di sini ada 2 garis putus-putus, di mana yang atas merupakan positif hyperplane dan yang bawah adalah negatif hyperplane. Sedangkan untuk warna biru menunjukkan data dari kanker ganas, dan untuk yang warna merah menunjukkan data dari kanker yang jinak. Nah, sekian penjelasan proyek data science kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.